Seorang wanita bernama Ummu Anmar yang berasal dari suku Huza'ah di Makkah pergi ke pasar budak di kota. Dia ingin membeli seorang budak untuk mengurusi pekerjaan rumah tangganya sekaligus yang bisa dieksploitasi tenaganya untuk keuntungan ekonomi. Saat dia mengamati wajah orang-orang yang dipajang untuk dijual, matanya tertuju pada seorang anak laki-laki yang jelas-jelas belum remaja. Dia melihat bahwa dia kuat dan sehat dan ada tanda-tanda kecerdasan yang jelas di wajahnya. Tanpa berpikir panjang ia membeli lalu membawanya pulang. Dalam perjalanan, Ummu Anmar menoleh ke anak laki-laki itu dan berkata, "Siapa namamu, nak?" "Habbab." "Dan siapa nama ayahmu?" "Al-Arad." "Dari mana asal kamu?" "Dari Najd." "Kalau begitu kamu orang Arab?" "Ya, dari Bani Tamim." "Lalu bagaimana kamu bisa sampai ke tangan pedagang budak di Makkah?" "Salah satu suku Arab menyerbu wilayah kami. Mereka mengambil ternak kami dan menangkap wanita dan anak-anak. Saya termasuk di antara yang ditangkap. Saya berpindah dari satu tangan ke tangan lain sampai saya berakhir di Makkah." Ummu Anmar mengirim pemuda itu magang ke salah satu pandai besi di Makkah untuk belajar seni membuat pedang. Habbab belajar dengan cepat dan segera menjadi ahli dalam profesinya. Ketika dia cukup kuat, Ummu Anmar mendirikan bengkel untuknya dengan semua alat dan perlengkapan yang diperlukan dari pembuatan pedang. Tak lama kemudian dia cukup terkenal di Makkah karena keahliannya yang luar biasa. Orang-orang juga suka berurusan dengannya karena kejujuran dan integritasnya. Ummu Anmar memperoleh banyak keuntungan melalui dia dengan mengeksploitasi bakatnya secara maksimal. Terlepas dari usianya yang masih muda, Habbab menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang unik. Seringkali, ketika dia telah selesai bekerja dan dibiarkan sendiri, dia akan merenung secara mendalam tentang keadaan masyarakat Arab yang begitu tenggelam dalam korupsi. Ia muak dengan penindasan, kesewenang-wenangan serta ketidakadilan yang dilihatnya setiap saat. Sebagai salah satu korban kesewenang-wenangan, ia selalu menghibur diri dengan berkata, "Setelah malam kegelapan ini, pasti ada fajar." Seraya berharap ia akan hidup cukup lama untuk melihat kegelapan menghilang oleh cahaya yang baru. Ternyata Habbab tidak perlu menunggu lama. Ia mendapat keistimewaan untuk berada di Makkah ketika sinar pertama cahaya Islam menembus kota. Seseorang mengumumkan bahwa tidak ada yang pantas disembah atau dipuja kecuali pencipta dan pemelihara alam semesta. Ia menyerukan diakhirinya ketidakadilan dan penindasan dan dengan tajam mengkritik praktik orang kaya dalam mengumpulkan kekayaan dengan mengorbankan orang miskin dan orang buangan. Dia mencela hak istimewa dan sikap aristokrat dan menyerukan tatanan baru berdasarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kasih sayang bagi yang kurang mampu termasuk yatim piatu, musafir dan yang membutuhkan. Dialah Muhammad bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Habbab, ajaran Muhammad seperti cahaya kuat yang menghalau kegelapan. Ia lalu mendatangi dan mendengarkan ajaran ini langsung darinya. Tanpa ragu ia mengulurkan tangannya kepada Nabi dalam kesetiaan dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dia termasuk di antara 10 orang pertama yang menerima Islam. Habbab radhiyallahu anhu tidak menyembunyikan keislamannya dari siapapun. Ketika berita keislamannya sampai ke Ummu Anmar, sang majikan menjadi berang. Ummu Anmar lalu mendatangi saudara laki-lakinya Siba'a bin Abdal Uzza yang lalu mengumpulkan sekelompok pemuda dari suku Huza'ah dan bersama-sama mereka pergi ke Habbab radhiyallahu anhu. Mereka menemukan Habbab yang tengah asyik dengan pekerjaannya. Siba'a berkata padanya, "Kami telah mendengar beberapa berita tentang engkau yang tidak kami percayai." "Apa itu?" tanya Habbab. "Kami telah diberitahu bahwa engkau telah meninggalkan agama nenek moyang dan sekarang mengikuti orang dari Bani Hashim itu." "Saya belum melepaskan agama nenek moyang," jawab Habbab dengan tenang. "Saya hanya percaya pada satu Tuhan yang tidak memiliki pasangan. Saya menolak berhala kalian dan saya percaya bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya." Tidak lama setelah Habbab mengucapkan kata-kata ini, Siba'a dan gengnya langsung menyerangnya. Mereka memukulinya bertubi-tubi dengan jeruji besi dan mereka menendangnya sampai Habbab jatuh pingsan dengan darah mengucur dari luka yang ia terima. Berita tentang apa yang terjadi antara Habbab dan majikannya menyebar ke seluruh Makkah layaknya bola liar. Orang-orang tercengang akan kejujuran Habbab.
Mereka belum pernah mendengar ada pengikut Muhammad yang berani mengumumkan fakta dengan terus terang akan keyakinan baru yang mereka peluk. Peristiwa Habab mengguncang para pemimpin kaum Quraisy. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pandai besi, seperti milik Ummu Anmar dan yang tidak memiliki kerabat di Makkah untuk melindunginya dan bahkan tidak ada asabiyah yang bisa mencegahnya dari cedera, akan cukup berani untuk keluar mencela Tuhan-Tuhan dan menolak agama nenek moyangnya. Mereka menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Orang Quraisy tidak salah dalam harapan mereka. Keberanian Habab radhiyallahu anhu mengesankan banyak temannya dan mendorong mereka untuk mengumumkan penerimaan Islam mereka. Satu demi satu, mereka mulai memberitakan pesan kebenaran kepada publik. Di halaman Masjidil Haram, dekat Ka'bah, para pemuka Quraisy berkumpul untuk membicarakan masalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harith, Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka mencatat bahwa Muhammad semakin kuat dan pengikutnya bertambah hari demi hari, bahkan jam demi jam. Bagi mereka ini seperti penyakit yang mengerikan dan mereka memutuskan untuk menghentikannya sebelum menjadi tidak terkendali. Mereka memutuskan bahwa setiap suku harus menangkap pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka dan menghukumnya sampai dia murtad atau mati. Sibah bin Abdul Uzza dan orang-orangnya bertugas untuk menghukum Habab lebih jauh. Secara teratur mereka mulai membawanya ke semua area terbuka di kota ketika matahari berada di puncaknya dan tanah sangat panas. Mereka akan menanggalkan pakaiannya dan memakaikannya baju besi dan membaringkannya di tanah. Dalam panas yang menyengat kulitnya akan terbakar dan tubuh yang terkena akan melepuh. Ketika Habab terlihat lemah seakan-akan sekarat, mereka akan datang dan menantangnya, "Apa yang engkau katakan tentang Muhammad? Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dia telah datang dengan agama petunjuk dan kebenaran, untuk memimpin kita dari kegelapan menuju cahaya." Mendengar hal ini mereka menjadi lebih marah dan mengintensifkan penyiksaan. Mereka akan bertanya tentang Al-La'at dan Al-Uzza dan dia akan menjawab dengan tegas, "Dua berhala, tuli dan bisu, yang tidak dapat membahayakan atau membawa manfaat apapun." Ini membuat mereka semakin marah dan mereka akan mengambil batu besar yang panas dan meletakkannya di punggungnya. Rasa sakit dan penderitaan Habab sangat menyiksa tetapi dia tidak menarik kembali perkataannya. Kebiadaban Ummu Anmar terhadap Habab tidak kalah dengan kakaknya. Suatu kali dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Habab di bengkelnya dan dia menjadi sangat marah. Setiap hari setelah itu, selama beberapa hari, dia pergi ke bengkel Habab dan menghukumnya dengan meletakkan besi panas dari tungku di kepalanya. Penderitaan Habab tak tertahankan dan ia sering pingsan. Habab menderita dalam waktu yang lama dan satu-satunya jalan adalah berdoa. Dia berdoa untuk hukuman Ummu Anmar dan kakaknya, pembebasannya dari rasa sakit dan penderitaan hanya datang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Ummu Anmar saat itu tidak bisa mencegahnya pergi. Dia sendiri menderita penyakit mengerikan yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Dia berperilaku seolah-olah dia telah menderita serangan rabies. Sakit kepala yang dia alami sangat menyakitkan. Anak-anaknya mencari bantuan medis kemana-mana sampai akhirnya mereka diberitahu bahwa satu-satunya obat adalah membakar kepalanya. Perawatannya dilakukan dengan menuangkan besi panas di atas kepalanya persis seperti yang telah ia lakukan terhadap Habab. Di Madinah, di antara orang-orang Ansar yang dermawan dan ramah, Habab mengalami ketenangan yang sudah lama tidak ia kenal. Dia senang berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada yang mengganggunya. Ia berjuang bersama Nabi yang mulia di Perang Badar, juga berpartisipasi dalam pertempuran Uhud di mana ia merasa puas melihat Sibah bin Abdul Uzza menemui ajalnya di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habab hidup cukup lama untuk menyaksikan ekspansi besar Islam di bawah 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ia pernah mengunjungi Umar pada masa kekhalifahannya. Umar yang sedang rapat pada saat itu langsung berdiri dan menyapa Habab dengan kata-kata, "Tidak ada seorang pun yang lebih pantas darimu untuk berada di majelis ini selain Bilal radhiyallahu anhu." Umar lalu bertanya kepada Habab tentang penyiksaan dan penganiayaan yang ia terima di tangan musyrikin.
Habab menjelaskan hal ini secara mendetail karena masih sangat jelas di benaknya. Ia kemudian memperlihatkan punggungnya dan bahkan Umar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di fase terakhir hidupnya, Habab dikaruniai kekayaan yang belum pernah ia impikan sebelumnya. Namun, dia terkenal murah hati. Bahkan dikatakan bahwa ia menempatkan dirham dan makan malamnya di bagian rumahnya yang diketahui orang miskin dan yang membutuhkan. Dia tidak mengamankan uang ini dengan cara apapun dan mereka yang membutuhkan akan datang dan mengambil apa yang mereka butuhkan tanpa meminta izin atau mengajukan pertanyaan apapun. Meskipun demikian, dia selalu takut akan pertanggungjawabannya kepada Allah atas cara dia membuang kekayaannya tersebut. Sekelompok sahabat menceritakan bahwa mereka mengunjungi Habab ketika dia sakit dan dia berkata, "Di tempat ini ada 80.000 dirham. Demi Allah, aku tidak pernah mengamankannya dengan cara apapun dan aku tidak melarang siapapun yang membutuhkannya." Dia menangis dan mereka bertanya mengapa dia menangis. "Saya menangis," katanya, "karena teman-teman saya telah meninggal dunia dan mereka tidak memperoleh harta sebesar ini di dunia. Sementara saya masih hidup dan memperoleh kekayaan ini, saya khawatir ini akan menjadi satu-satunya balasan perbuatan saya." Segera setelah dia meninggal, Khalifah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridho dia, berdiri di kuburannya dan berkata, "Semoga Tuhan mengampuni Habab. Dia menerima Islam dengan sepenuh hati. Dia melakukan hijrah dengan rela. Dia hidup sebagai seorang mujahid dan Allah tidak akan menahan pahala orang yang telah berbuat baik."